Ibu! Ibu di mana? Kenapa rumah sepi sekali? Sudah saya bilang berkali-kali, jangan sentuh barang-barang di dapur kalau tidak tahu caranya. Pernahkah Anda membayangkan pulang ke rumah lebih awal untuk memberi kejutan kepada keluarga, tetapi justru menemukan sesuatu yang menghancurkan hati Anda sendiri? Bayangkan ini, seorang miliarder muda, rumah megah, kehidupan yang terlihat sempurna. Namun pada satu malam, sebuah pintu yang terbuka perlahan justru memperlihatkan kebenaran paling menyakitkan dalam hidupnya. Di balik dinding rumah mewah itu, ada suara bentakan, ada tangisan seorang ibu tua, dan ada seorang istri yang ternyata menyimpan wajah yang sama sekali berbeda. Apa yang terjadi setelah itu mengubah hidup seorang miliarder selamanya. Sebelum kisah ini dimulai, izinkan saya mengajak Anda untuk duduk tenang sejenak, karena cerita ini bukan sekedar drama keluarga. Ini tentang hati seorang anak, tentang seorang ibu, dan tentang kebenaran yang akhirnya terbongkar. Jika kisah seperti ini menyentuh hati Anda, silahkan tetap bersama sampai akhir cerita. Karena bagian terakhirnya mungkin akan membuat Anda merenung lebih lama dari yang Anda kira. Mari kita mulai kisahnya. Di mata banyak orang, kehidupan Pradita Sucipto adalah gambaran kesuksesan yang hampir mustahil dicapai. Namanya sering muncul di majalah bisnis, diundang sebagai pembicara di berbagai seminar, bahkan beberapa media menjulukinya sebagai miliarder muda dengan sentuhan emas. Apapun bisnis yang ia sentuh, hampir selalu berhasil. Di usia 35 tahun, ia sudah memiliki perusahaan properti besar, saham di beberapa startup teknologi, dan jaringan bisnis yang menjangkau hingga luar negeri. Rumahnya berdiri megah di kawasan elit Jakarta, dengan halaman luas, kolam renang, dan garasi berisi mobil-mobil mewah yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Namun bagi Pradita, semua kemewahan itu sebenarnya tidak pernah menjadi tujuan utama. Ada satu orang yang selalu ia ingat setiap kali melihat angka-angka besar di laporan keuangannya. Ibunya. Bu Rini adalah wanita sederhana yang membesarkan Pradita seorang diri sejak suaminya meninggal ketika Pradita masih kecil. Hidup mereka tidak pernah mudah. Bu Rini bekerja sebagai penjahit rumahan. Setiap hari ia membawa mesin jahit kecilnya ke rumah-rumah tetangga yang membutuhkan jasanya. Kadang ia menjahit hingga larut malam hanya untuk mendapatkan uang yang cukup membayar uang sekolah Pradita. Ada hari-hari ketika mereka hanya makan nasi dengan tempe goreng. Bahkan pernah beberapa kali Bu Rini mengaku sudah makan di luar, padahal sebenarnya ia sengaja tidak makan agar jatah makanan anaknya cukup. Namun anehnya, Bu Rini tidak pernah terlihat mengeluh. Sebaliknya ia selalu tersenyum. Suatu malam ketika listrik di rumah kecil mereka padam dan mereka hanya diterangi lampu minyak, Bu Rini pernah berkata kepada Pradita kecil, "Dita, kita mungkin tidak punya banyak uang sekarang, tapi ingat satu hal, jangan pernah jadi orang yang miskin hati." Kalimat itu begitu sederhana tetapi menancap dalam di hati Pradita. Sejak saat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, ia akan membuat ibunya hidup nyaman. Dan bertahun-tahun kemudian janji itu benar-benar ia tepati. Ketika bisnisnya mulai berkembang pesat, hal pertama yang ia lakukan bukan membeli mobil sport atau liburan ke luar negeri. Ia membeli rumah besar. Namun rumah itu ia beli agar ibunya tidak perlu lagi tinggal di rumah kecil yang lembab dan sempit. Sejak saat itu, Bu Rini tinggal bersama Pradita. Bagi Pradita, kehadiran ibunya di rumah itu adalah sumber ketenangan. Di tengah kesibukan bisnis yang penuh tekanan, melihat ibunya duduk santai di ruang keluarga sambil menonton televisi sudah cukup membuat hatinya tenang. Beberapa tahun lalu, kehidupan Pradita terasa semakin lengkap ketika ia menikah dengan seorang wanita bernama Dina Pratiwi. Dina adalah wanita yang cerdas, elegan, dan berpendidikan tinggi. Ia juga berasal dari keluarga terpandang. Banyak orang mengatakan mereka adalah pasangan yang sempurna. Di depan orang lain, Dina selalu terlihat sangat menghormati ibu mertuanya. Ia sering membantu menyiapkan makanan untuk ibu mertuanya, berbicara dengan sopan, bahkan sesekali membawakan oleh-oleh ketika pulang dari luar kota. Karena hal itulah, Pradita selalu bersyukur. Ia memiliki bisnis yang sukses, istri yang tampak baik, dan seorang ibu yang ia cintai. Hidupnya terasa begitu lengkap. Namun Pradita tidak pernah menyadari satu hal. Di balik senyum yang terlihat hangat di rumah itu, perlahan-lahan sedang tumbuh sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
sesuatu yang diam-diam menunggu untuk menghancurkan ketenangan keluarganya suatu hari nanti. Perjalanan bisnis adalah bagian yang tidak pernah terpisahkan dari kehidupan Pradita Sucipto. Hampir setiap bulan ia harus terbang ke berbagai kota, bahkan negara, untuk bertemu investor, meninjau proyek, atau menandatangani kerjasama baru. Minggu itu ia berada di Singapura selama 3 hari. Agenda bisnisnya padat, mulai dari pertemuan dengan investor hingga presentasi proyek properti besar yang akan dibangun di Jakarta. Namun, malam itu sesuatu terasa berbeda. Setelah menyelesaikan makan malam bisnis di sebuah restoran hotel, Pradita duduk sendirian di kamarnya. Ia memandangi jendela besar yang memperlihatkan gemerlap lampu kota Singapura. Di tangannya ada ponsel. Ia membuka foto keluarga. Foto itu diambil beberapa bulan lalu di ruang keluarga rumahnya. Bu Rini duduk di kursi tengah sambil tersenyum lembut, sementara Dina berdiri di sampingnya. Pradita berada di belakang mereka dengan tangan merangkul keduanya. Foto itu terlihat seperti keluarga yang sangat bahagia. Namun entah kenapa malam itu Pradita tiba-tiba merasakan rindu yang begitu kuat. Ia sudah terbiasa bepergian, tetapi malam itu pikirannya terus kembali pada omahnya, pada ibunya, dan pada istrinya. Tanpa banyak berpikir, ia membuka aplikasi penerbangan dan memeriksa jadwal pesawat. Ada satu penerbangan malam menuju Jakarta yang berangkat dalam 2 jam. Awalnya ia ragu. Besok pagi sebenarnya masih ada satu pertemuan bisnis yang cukup penting. Namun rapat itu bisa diwakilkan oleh timnya. Akhirnya ia tersenyum kecil. Sekali-sekali pulang lebih cepat tidak apa-apa. Gumamnya pelan. Ia membayangkan wajah Dina yang terkejut melihatnya tiba-tiba sudah ada di rumah. Biasanya ia selalu memberitahu terlebih dahulu kapan akan pulang. Kali ini ia sengaja tidak mengatakan apapun. Ia ingin memberi kejutan kecil untuk keluarganya. Mungkin mereka bisa makan malam bersama, atau sekadar duduk di ruang keluarga sambil berbincang santai seperti dulu. Pikiran itu membuat hatinya hangat. Beberapa jam kemudian, pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Waktu sudah hampir pukul 10 malam, ketika mobilnya keluar dari area bandara dan melaju menuju rumahnya di kawasan elit Jakarta Selatan. Jalanan malam itu relatif sepi. Lampu-lampu kota memantul di kaca mobilnya. Sepanjang perjalanan, Pradita membayangkan momen saat ia membuka pintu rumah. Mungkin Dina akan terkejut lalu memeluknya. Mungkin ibunya akan berkata dengan suara lembut, "Loh, kok pulang sekarang, Nak?" Ia bahkan sempat berhenti sebentar di sebuah toko roti yang masih buka untuk membeli kue kecil kesukaan ibunya. Hal-hal sederhana seperti itu selalu membuatnya merasa kembali menjadi anak kecil di mata Bu Rini. Sekitar 30 menit kemudian, mobilnya memasuki gerbang rumah besar itu. Satpam yang berjaga terlihat terkejut melihat mobil Pradita datang lebih cepat dari jadwal biasanya. "Selamat malam, Mbak," sapa satpam itu sambil membuka gerbang. Ia hanya tersenyum. Lampu rumah masih menyala terang. Namun entah kenapa saat mobilnya berhenti di halaman, ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di dadanya. Rumah itu terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan, tidak ada tawa. Padahal biasanya pada jam seperti ini, ruang keluarga masih hidup dengan aktivitas. Pradita turun dari mobil sambil membawa kotak kue kecil itu. Ia berjalan menuju pintu utama rumahnya dengan langkah ringan. Dalam pikirannya masih ada bayangan kejutan manis yang akan ia berikan. Namun begitu pintu rumah terbuka, sesuatu yang tidak ia harapkan sama sekali mulai terdengar dari dalam rumah. Suara itu samar, tetapi jelas. Suara seseorang yang sedang membentak dengan nada marah. Pradita baru saja menutup pintu utama ketika suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Suara perempuan. Tajam, penuh emosi. Seperti seseorang yang sedang menahan amarah terlalu lama. Pradita langsung mengenali suara itu. Itu suara Dina. Namun nada suaranya sangat berbeda dari biasanya. "Sudah saya bilang berkali-kali, jangan sentuh barang-barang di dapur kalau tidak tahu caranya." Kalimat itu terdengar keras, bahkan menggema sedikit di dalam rumah yang sunyi. Langkah Pradita langsung terhenti. Kotak kue yang ia pegang masih ada di tangannya. Ia berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Ada sesuatu dalam suara Dina yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan hanya karena marah,
Ada nada dingin, nada yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lain. Pelan, lemah, dan sedikit bergetar. "Maaf, Dina, ibu cuma mau bikin teh." Jantung Pradita seperti berhenti berdetak. Ia sangat mengenal suara itu. Suara Bu Rini, ibunya. Namun suara itu terdengar begitu berbeda. Biasanya Bu Rini selalu berbicara dengan nada tenang dan lembut. Tapi sekarang, suaranya seperti seseorang yang sedang takut melakukan kesalahan. Seperti anak kecil yang dimarahi. Pradita merasakan sesuatu yang aneh merambat di dadanya. Perasaan tidak nyaman, perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berdiri di ruang tengah yang luas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu datang dari arah dapur di bagian belakang rumah. Lalu suara Dina berdengar lagi. Kali ini lebih tajam. "Kalau mau minum teh, bilang saja sama pembantu. Jangan bikin dapur berantakan seperti ini." Suasana rumah terasa sangat berbeda dari yang ia bayangkan beberapa menit lalu. Tidak ada kejutan hangat, tidak ada tawa. Yang ada hanya ketegangan yang terasa sampai ke ruang tengah. Pradita menarik napas perlahan. Dalam kepalanya muncul berbagai kemungkinan. Mungkin hanya kesalahpahaman kecil, mungkin Dina hanya sedang lelah. Namun tetap saja, ada sesuatu yang membuat hatinya terasa tidak tenang. Ia mulai berjalan perlahan menuju arah dapur. Langkahnya sangat pelan, hampir tanpa suara. Koridor menuju dapur cukup panjang, lampu-lampu dinding menerangi jalan dengan cahaya kuning lembut. Namun malam itu, cahaya itu justru terasa dingin. Semakin dekat ia ke dapur, suara percakapan itu semakin jelas. Terdengar bunyi sesuatu jatuh. Krek! Seperti benda pecah di lantai. Lalu suara Bu Rini terdengar lagi. Kali ini lebih panik. "Maaf, ibu tidak sengaja." Ada jeda beberapa detik. Kemudian suara Dina terdengar lagi. Namun kali ini bukan hanya marah. Nada suaranya terdengar menghina. "Lihat kan, selalu saja bikin masalah." Langkah Pradita terhenti tepat sebelum pintu dapur. Dadanya terasa berat. Ia tidak langsung masuk. Entah kenapa ia merasa takut dengan apa yang mungkin akan ia lihat. Namun perlahan, ia melangkah satu langkah lagi. Dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka, cahaya lampu terang terlihat dari dalam. Dan ketika Pradita akhirnya berdiri tepat di depan pintu itu, apa yang ia lihat di dalam dapur membuat tubuhnya langsung membeku di tempat. Pradita berdiri membeku di depan pintu dapur. Cahaya lampu putih dari dalam ruangan itu jatuh tepat ke wajahnya. Namun ia seakan tidak merasakan apapun. Matanya terpaku pada pemandangan di depan. Di lantai dapur, pecahan cangkir berserakan. Air teh mengalir tipis di keramik putih. Dan di dekat meja dapur berdiri Bu Rini. Tubuh wanita tua itu terlihat sedikit membungkuk. Tangannya gemetar sambil memegang kain lap kecil, seolah ingin membersihkan lantai yang basah. Wajahnya tampak panik. Matanya tidak berani menatap ke depan. Sementara di hadapannya berdiri Dina, istrinya. Dina berdiri dengan kedua tangan terlipat di dada. Wajahnya terlihat tegang, alisnya berkerut dan matanya menatap Bu Rini dengan ekspresi dingin yang tidak pernah Pradita lihat sebelumnya. "Sudah saya bilang berkali-kali," kata Dina dengan nada tajam. "Kalau tidak bisa bantu, jangan bikin repot." Setiap kata terdengar seperti tusukan. Bu Rini langsung menundukkan kepala lebih dalam. "Ibu cuma ingin bikin teh untuk Dina juga," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Namun Dina tidak terlihat tersentuh sedikit pun. "Tidak perlu," jawabnya cepat. Suasana dapur terasa begitu tegang hingga udara di ruangan itu seperti ikut menahan nafas. Di ambang pintu, tangan Pradita yang memegang kotak kue mulai gemetar. Otaknya berusaha mencerna apa yang sedang ia lihat. Ini tidak masuk akal. Selama ini ia selalu percaya bahwa Dina memperlakukan ibunya dengan baik. Setiap kali ia di rumah, Dina terlihat sopan, bahkan sering membantu Bu Rini di dapur. Namun sekarang, semua itu terasa seperti sebuah sandiwara. Matanya kembali tertuju pada ibunya. Bu Rini masih berdiri dengan kepala tertunduk, seperti seseorang yang merasa bersalah di rumahnya sendiri. Padahal rumah itu dibangun oleh anaknya untuknya. Sesuatu dalam diri Pradita tiba-tiba pecah. Dadanya terasa panas. Amarah yang begitu besar naik dengan cepat, seperti gelombang yang tidak bisa ditahan lagi. "Dina!"
Suara Pradita menggema keras di dapur. Dina langsung terkejut. Ia berbalik dengan cepat. Wajahnya yang sebelumnya penuh kemarahan berubah pucat dalam sekejap. "Dita?" Ia jelas tidak menyangka suaminya sudah berdiri di sana. Sementara Bu Rini langsung menoleh dengan panik. "Nak, kamu sudah pulang?" Namun yang paling terasa di ruangan itu adalah keheningan yang tiba-tiba jatuh. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Pradita berjalan masuk ke dapur dengan langkah perlahan. Matanya menatap langsung ke arah Dina. Tatapan yang penuh amarah sekaligus kekecewaan. Ia kemudian melihat ke lantai, ke pecahan cangkir, lalu kembali menatap ibunya yang masih berdiri gemetar. "Sejak kapan ini terjadi?" Suara Pradita pelan, namun justru terdengar lebih menakutkan. Dina tidak menjawab. Ia hanya menatap Pradita dengan wajah tegang, seolah sedang mencari kata-kata. Namun sebelum Dina sempat berbicara, justru Bu Rini buru-buru berkata, "Tidak apa-apa nak, ibu yang salah. Ibu tidak hati-hati." Kalimat itu membuat dada Pradita terasa semakin sesak. Ibunya masih mencoba melindungi orang lain, bahkan saat dirinya diperlakukan seperti itu. Pradita perlahan menoleh ke arah Dina lagi. Matanya kini jauh lebih tajam. "Jawab aku." Suaranya rendah, tetapi penuh tekanan. "Kenapa kamu bicara seperti itu kepada ibu?" Dina membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Beberapa detik berlalu. Suasana dapur terasa semakin berat. Namun tiba-tiba, dari arah lorong belakang terdengar langkah pelan. Seorang pembantu rumah tangga berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, dan dari cara ia menatap Pradita, terlihat jelas bahwa perempuan itu mengetahui sesuatu yang jauh lebih besar dari yang baru saja ia lihat. Dapur besar di rumah itu tiba-tiba terasa sempit. Tidak ada yang berbicara. Hanya terdengar suara jam dinding di ruang makan yang berdetak pelan, seolah menghitung setiap detik yang lewat dalam keheningan yang menegangkan. Pradita berdiri di tengah dapur. Matanya bergantian menatap Dina, lalu ibunya. Kotak kue yang tadi ia bawa untuk memberi kejutan masih ada di tangannya. Namun kini benda itu terasa begitu tidak berarti dibandingkan pemandangan yang ada di depan matanya. Dina terlihat gelisah. Ia menggeser berat tubuhnya dari satu kaki ke kaki lain, seperti seseorang yang sedang mencari cara untuk keluar dari situasi yang tidak nyaman. Sementara Bu Rini masih berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Tangannya sibuk meremas kain lap yang sudah basah oleh air teh. Pradita akhirnya menarik napas panjang. "Sejak kapan ini terjadi?" Ulangnya sekali lagi. Kali ini suaranya sedikit lebih keras. Namun yang menjawab justru Bu Rini. Tidak terjadi apa-apa nak," katanya buru-buru. Ia bahkan mencoba tersenyum kecil, meskipun senyum itu terlihat dipaksakan. Ibu yang ceroboh, cangkirnya jatuh. Pradita menatap ibunya dengan tatapan yang dalam. Ia mengenal ibunya lebih dari siapapun di dunia ini. Dan ia tahu satu hal dengan pasti. Ibunya sedang menyembunyikan sesuatu. Sementara itu Dina akhirnya membuka suara. "Kamu datang terlalu cepat," katanya dengan nada yang mencoba terdengar biasa. Namun Pradita langsung menoleh ke arahnya. "Terlalu cepat," ulangnya. Dina menghela napas kecil, lalu berkata, "Maksudku, kamu bilang pulangnya besok." Nada suaranya berusaha tenang tapi ada kegugupan yang jelas terlihat. Pradita tidak menjawab. Ia hanya menatap Dina beberapa detik, seolah mencoba membaca sesuatu dari wajah istrinya. Namun tiba-tiba matanya tertuju pada seseorang yang berdiri di ambang pintu lorong belakang. Seorang pembantu rumah tangga. Namanya Sari. Perempuan itu berdiri dengan tubuh kaku. Kedua tangannya saling menggenggam kuat di depan perutnya. Wajahnya pucat. Tatapannya bergantian antara Pradita dan Dina, seolah ia tahu sesuatu yang tidak seharusnya diketahui orang lain. Pradita memandangnya. "Sari?" Perempuan itu sedikit tersentak ketika namanya dipanggil. "Iya, Tuan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Pertanyaan itu membuat Sari terlihat semakin gugup. Matanya langsung melirik Dina. Hanya sebentar, namun cukup untuk membuat Pradita menyadarinya. Dina juga melihat itu. Wajahnya langsung berubah tegang. "Sari, kembali ke dapur belakang," kata Dina cepat, dengan nada yang hampir seperti perintah. Namun sebelum Sari sempat bergerak, suara Pradita menghentikannya. "Tunggu."
Nadanya tenang, namun ada sesuatu dalam nada itu yang membuat semua orang di ruangan itu tidak berani membantah. Sari berhenti. Pradita menatapnya langsung. Katakan yang sebenarnya. Sari terlihat ragu. Bibirnya sedikit bergetar. Ia kembali melirik Dina yang kini menatapnya dengan tajam. Beberapa detik berlalu tanpa ada yang berbicara. Namun suasana itu justru membuat dada Pradita semakin berat. Karena ia mulai merasakan sesuatu yang sangat jelas. Ini bukan sekadar pertengkaran kecil di dapur. Ada sesuatu yang selama ini terjadi di rumahnya. Sesuatu yang tidak pernah ia ketahui. Akhirnya Sari menarik napas dalam-dalam. Dan dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Maaf Tuan, tapi ini bukan pertama kalinya." Kalimat itu seperti petir yang menyambar ruangan. Pradita langsung menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Sari menundukkan kepala. Tangannya gemetar. Lalu dengan suara hampir seperti bisikan, ia berkata lagi, "Maaf Tuan, tapi selama Tuan pergi, Nyonya sering memarahi Ibu Rini." Udara di dapur terasa seakan membeku. Pradita tidak bergerak, namun matanya perlahan beralih ke arah Dina. Tatapan itu sekarang berbeda. Lebih dingin, lebih tajam. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Dina terlihat benar-benar kehilangan kendali atas situasi. Kata-kata Sari masih menggantung di udara dapur. "Selama Tuan pergi, Nyonya sering memarahi Ibu Rini." Kalimat itu sederhana, tetapi dampaknya seperti gempa yang meruntuhkan sesuatu di dalam diri Pradita. Beberapa detik tidak ada yang bergerak. Pradita berdiri diam, namun pikirannya berputar cepat. Ia mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Selama ini, setiap kali ia pulang dari perjalanan bisnis, rumah selalu terlihat baik-baik saja. Dina tersenyum. Ibunya terlihat tenang. Tidak pernah ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk terjadi di rumah itu. Namun sekarang, gambaran itu mulai retak. Perlahan Pradita menoleh ke arah Dina. Tatapannya dingin. "Benarkah itu?" Dina langsung menggeleng cepat. "Itu tidak benar," katanya tegas. Namun suaranya terdengar sedikit terlalu cepat, sedikit terlalu defensif. Sari menunduk semakin dalam, seolah menyesali kata-kata yang baru saja ia ucapkan. "Maaf Nyonya," gumamnya lirih. Dina langsung menatapnya tajam. "Sari, kamu tahu apa yang kamu katakan bisa merusak rumah tangga orang?" Namun sebelum Sari sempat menjawab, Pradita mengangkat tangannya sedikit. Isyarat kecil yang langsung membuat Dina berhenti bicara. "Biarkan dia selesai." Nada suaranya tidak keras, namun ada ketegasan yang tidak bisa dibantah. Sari menarik napas pelan, lalu berkata dengan suara gemetar, "Tuan, saya tidak bermaksud membuat masalah, tapi saya tidak tahan melihat Ibu Rini diperlakukan seperti itu." Bu Rini langsung buru-buru berkata, "Sari, sudah, jangan bicara lagi." Namun Sari justru menatap Pradita dengan mata berkaca-kaca. Kadang Nyonya marah hanya karena hal kecil, seperti Ibu Rini masuk dapur atau menaruh barang di tempat yang berbeda. Setiap kata yang keluar dari mulut Sari terasa seperti menambah berat udara di ruangan itu. Pradita merasa dadanya semakin sesak. Ia menoleh ke arah ibunya. Bu Rini masih berdiri di tempat yang sama. Kepalanya tertunduk, tidak membantah, tidak menyangkal. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Jika semua ini tidak benar, ibunya pasti sudah membela Dina sejak tadi. Namun yang ia lihat sekarang adalah seorang ibu yang hanya diam, seperti seseorang yang sudah terlalu sering menahan sesuatu. Perlahan Pradita kembali menatap Dina. "Kenapa?" Hanya satu kata, namun penuh tekanan. Dina terlihat mulai kehilangan kesabarannya. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada kesal, "Ini dibesar-besarkan. Dita, kamu tahu sendiri bagaimana orang tua kadang keras kepala. Aku hanya menegur sedikit." Namun Pradita tidak bergerak. Tatapannya tetap tajam. "Menegur?" Ia melirik pecahan cangkir di lantai, lalu kembali menatap istrinya. "Menegur sampai ibu terlihat takut seperti itu?" Dina tidak langsung menjawab. Wajahnya mulai memerah. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Lalu tiba-tiba Dina berkata sesuatu yang membuat suasana semakin berubah. "Kamu tidak mengerti.
Kalimat itu keluar dengan nada lelah. Pradita mengernyit. Apa yang tidak aku mengerti? Dina menatap Bu Rini sebentar, lalu kembali menatap Pradita. Ada sesuatu dalam sorot matanya sekarang. Bukan hanya marah, ada rasa kesal yang sudah lama dipendam. Sejak ibumu tinggal di rumah ini, semuanya berubah. Kalimat itu membuat udara di dapur terasa semakin berat. Bu Rini perlahan mengangkat kepalanya. Sementara Pradita menatap Dina dengan ekspresi tidak percaya. Namun Dina belum selesai. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, namun penuh emosi yang tertahan. Dan kamu tidak melihatnya, karena kamu selalu pergi. Kalimat itu seperti membuka pintu pada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik rumah tangga mereka. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Pradita mulai menyadari bahwa apa yang ia lihat di dapur mungkin hanya permukaan dari masalah yang jauh lebih dalam. Kata-kata Dina masih menggantung di udara dapur. Sejak ibumu tinggal di rumah ini, semuanya berubah. Kalimat itu membuat ruangan terasa semakin berat. Tidak ada yang langsung menanggapi. Bahkan suara jam dinding yang sebelumnya terdengar jelas, kini seperti tenggelam dalam ketegangan yang memenuhi setiap sudut dapur. Pradita menatap istrinya tanpa berkedip. Selama bertahun-tahun menikah, ia jarang sekali melihat Dina berbicara dengan nada seperti itu. Biasanya Dina selalu tenang, elegan dan terkontrol. Namun malam ini wajahnya berbeda. Lebih keras, lebih dingin, seperti seseorang yang akhirnya melepas sesuatu yang lama dipendam. "Apa maksudmu?" tanya Pradita pelan. Dina menghela nafas panjang, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia kemudian berjalan beberapa langkah menjauh dari meja dapur, lalu bersandar di kursi tinggi di dekat island dapur. "Dita, kamu selalu melihat semuanya dari satu sisi saja," katanya. Pradita mengerutkan kening. "Satu sisi?" Dina menatapnya langsung. "Ibumu." Kalimat itu membuat Bu Rini langsung menundukkan kepala lagi. Namun Dina tetap melanjutkan. "Sejak beliau tinggal di sini, aku merasa rumah ini bukan lagi rumahku." Kata-kata itu terdengar tajam, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kelelahan yang selama ini tidak pernah ia tunjukkan. Pradita masih diam. Ia ingin marah, tetapi ia juga ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Aku selalu berusaha menghormatinya," lanjut Dina. "Di depanmu aku selalu bersikap baik, membantu di dapur, menemani beliau ngobrol, tapi kamu tidak pernah tahu apa yang terjadi saat kamu tidak ada." Sari yang masih berdiri di ambang pintu terlihat semakin gelisah. Ia menundukkan kepala, seolah tidak ingin terlibat lebih jauh. "Beliau selalu mengkritik caraku mengurus rumah, cara aku memasak, cara aku mengatur pembantu, bahkan cara aku mengatur keuangan rumah." Bu Rini langsung menggeleng pelan. "Ibu tidak pernah bermaksud seperti itu." Namun Dina langsung memotong. "Mungkin tidak bermaksud, tapi itu yang terjadi." Suasana dapur kembali hening. Pradita merasa kepalanya dipenuhi banyak pikiran. Ia mencintai ibunya, namun ia juga mencintai istrinya. Dan sekarang, kedua orang yang paling penting dalam hidupnya berdiri di hadapannya, dengan luka yang berbeda. Namun tiba-tiba Dina tertawa kecil. Tawanya pendek, tapi terdengar pahit. "Dan tahu apa yang paling membuatku muak?" Kata-kata itu membuat Pradita menatapnya lagi. "Apa?" Dina menatap langsung ke mata suaminya. "Kamu." Pradita tertegun. "Apa maksudmu?" Dina menggeleng pelan. "Kamu selalu menjadi anak yang persempurna untuk ibumu. Apapun yang beliau katakan, kamu percaya. Apapun yang beliau lakukan, kamu bela." Nada suaranya mulai meninggi. "Dan aku selalu jadi orang yang harus mengalah." Kata-kata itu membuat udara terasa semakin panas. Pradita menatap Dina dengan wajah tegang. "Jadi, kamu melampiaskannya kepada ibu?" Dina tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Lalu akhirnya ia berkata sesuatu yang membuat Pradita semakin terkejut. "Karena aku muak berpura-pura." Bu Rini menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang mulai muncul. Sementara Pradita hanya bisa berdiri diam. Semua yang ia kira selama ini tentang keluarganya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Namun Dina belum selesai. Ia menatap Bu Rini sebentar, lalu kembali ke Pradita. Ada sesuatu yang berbeda di wajahnya sekarang. Seperti seseorang yang akhirnya memutuskan untuk membuka semua rahasia. Dan dengan suara pelan namun tajam, Dina berkata, "Ada alasan lain kenapa aku tidak ingin ibumu terlalu ikut campur." Pradita mengerutkan kening. "Alasan apa?"
Dina terdiam sejenak. Namun sebelum ia sempat menjawab, Bu Rini tiba-tiba berbicara. Suaranya pelan, tetapi cukup untuk membuat semua orang di dapur langsung menoleh. "Dina, ibu sudah tahu rahasiamu." Kalimat itu membuat ruangan seakan berhenti bernafas. Kalimat Bu Rini membuat dapur itu seketika terasa membeku. "Dina, ibu sudah tahu rahasiamu." Tidak ada yang bergerak. Bahkan udara terasa seperti berhenti mengalir. Pradita menoleh cepat ke arah ibunya. Keningnya berkerut dalam. "Rahasia?" ulangnya pelan. Bu Rini terlihat ragu. Tangannya saling menggenggam kuat, seolah sedang menimbang sesuatu yang sangat berat untuk diucapkan. Sementara itu, wajah Dina berubah pucat. Sangat pucat. Sorot matanya langsung beralih ke Bu Rini dengan campuran terkejut dan panik. "Ibu, jangan bicara sembarangan," kata Dina cepat. Namun nada suaranya tidak lagi setenang sebelumnya. Ada getaran kecil yang tidak bisa ia sembunyikan. Pradita memperhatikan semuanya. Perubahan ekspresi Dina, cara ibunya menunduk, dan keheningan yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Semuanya terasa tidak biasa. "Apa maksud ibu?" tanya Pradita lagi. Bu Rini menghela nafas pelan. Matanya terlihat berkaca-kaca, seolah ia sudah menahan sesuatu terlalu lama. "Ibu sebenarnya tidak ingin mengatakan ini, Nak," ucapnya pelan. "Ibu takut kamu terluka." Pradita semakin bingung. Terluka karena apa? Bu Rini tidak langsung menjawab. Ia menatap Dina sebentar, seakan memberi kesempatan terakhir. Namun Dina hanya berdiri diam. Wajahnya tegang, tatapannya keras. Akhirnya Bu Rini kembali menatap Pradita. Beberapa bulan lalu, ibu pernah melihat Dina di sebuah kafe. Pradita mengerutkan kening. Lalu, Bu Rini melanjutkan dengan suara yang semakin pelan. "Ibu tidak sengaja lewat di sana setelah dari rumah sakit, dan ibu melihat Dina duduk bersama seorang pria." Dina langsung memotong dengan cepat. "Itu hanya rekan kerja." Namun Bu Rini menggeleng perlahan. Awalnya ibu juga berpikir begitu. Dapur kembali hening. Pradita merasakan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di dalam dadanya. "Pria itu sering datang menjemput Dina," lanjut Bu Rini. Sari yang masih berdiri di pintu terlihat semakin tegang, seolah ia juga pernah melihat sesuatu. Pradita menoleh ke arah Dina. Matanya penuh pertanyaan. Siapa pria itu? Dina tidak langsung menjawab. Ia terlihat berusaha mengendalikan emosinya. "Dia hanya investor yang sedang bekerja sama denganku," katanya akhirnya. Namun Bu Rini kembali berbicara. "Kalau hanya investor, kenapa kalian sering bertemu diam-diam?" Kalimat itu membuat Dina langsung terdiam. Pradita merasakan jantungnya seperti ditarik kuat. "Diam-diam?" ulangnya. Bu Rini menunduk lagi. "Ibu pernah melihat mereka bertemu beberapa kali, Nak." Keheningan kembali jatuh. Namun kali ini lebih berat, lebih menyesakan. Pradita menatap istrinya. Dalam, lama. Semua kenangan tentang pernikahan mereka tiba-tiba muncul di pikirannya. Senyum Dina saat hari pernikahan mereka. Janji-janji yang pernah mereka ucapkan. Dan sekarang, semua itu terasa seperti bayangan yang mulai retak. "Dina," kata Pradita pelan. Namun suaranya mengandung sesuatu yang berbeda. Lebih dingin. "Apakah ada sesuatu yang ingin kamu jelaskan?" Dina menggigit bibirnya. Matanya tidak lagi menatap Pradita secara langsung. Beberapa detik berlalu. Lalu tiba-tiba ia menghela nafas panjang. Seolah akhirnya menyerah pada situasi yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Dan dengan suara yang sangat pelan, ia berkata sesuatu yang membuat jantung Pradita terasa seperti berhenti. "Kamu tidak akan mengerti," katanya. Pradita menatapnya tajam. "Coba jelaskan." Dina akhirnya mengangkat wajahnya. Namun kali ini sorot matanya berbeda. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat Pradita berasa malam itu belum mencapai puncak kebenaran. Karena apa yang akan Dina katakan selanjutnya ternyata jauh lebih mengejutkan daripada yang dibayangkan siapapun di ruangan itu. Dapur itu kembali tenggelam dalam keheningan. Lampu putih di langit-langit memantulkan bayangan panjang di lantai keramik yang masih basah oleh teh yang tumpah. Namun tidak ada seorang pun yang peduli lagi pada pecahan cangkir di lantai. Semua perhatian kini tertuju pada Dina.
Wanita itu berdiri diam beberapa saat, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Pradita menatapnya tanpa berkedip. "Coba jelaskan," ulangnya. Suaranya tidak keras, namun cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu merasakan tekanan yang sama. Dina akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Matanya terlihat lelah, seperti seseorang yang terlalu lama menyimpan sesuatu sendirian. "Pria itu bernama Arman," katanya pelan. Nama itu menggantung di udara. Pradita belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia investor yang bekerja sama denganku untuk membuka perusahaan konsultan investasi. Pradita mengerutkan kening. "Kamu tidak pernah bilang tentang perusahaan itu." Dina tertawa kecil. Tawa yang terdengar pahit. "Karena kamu selalu sibuk dengan perusahaanmu sendiri." Kalimat itu menusuk, tetapi Pradita tidak menanggapi. "Lalu?" tanyanya. Dina menatap meja dapur sejenak sebelum melanjutkan. "Awalnya memang hanya bisnis, kami sering bertemu untuk membicarakan rencana investasi." Ia berhenti sebentar, namun kali ini suaranya terdengar lebih berat. "Lalu, semuanya berubah." Sari menutup mulutnya dengan tangan, sementara Burini menunduk semakin dalam. Pradita merasa tubuhnya mulai tegang. "Berubah bagaimana?" Dina akhirnya menatapnya langsung. Tatapan itu penuh rasa bersalah, tetapi juga kejujuran yang tidak lagi bisa disembunyikan. "Kami menjadi terlalu dekat." Kalimat itu seperti pukulan keras yang menghantam dada Pradita. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Pradita berdiri diam, matanya kosong. Namun dalam pikirannya berbagai potongan kejadian mulai tersusun seperti puzzle yang akhirnya menemukan bentuknya. Perjalanan bisnis Dina yang tiba-tiba sering terjadi, telepon yang kadang ia jawab di ruangan lain, beberapa malam ketika Dina pulang lebih larut dari biasanya. Semua hal kecil yang dulu ia anggap biasa, kini terasa berbeda. "Seberapa dekat?" tanya Pradita akhirnya. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Dina tidak langsung menjawab. Ia menutup matanya sebentar lalu berkata pelan. "Cukup dekat sampai membuat ibu mengetahui semuanya." Pradita menoleh cepat ke arah Burini. "Ibu sudah tahu sejak kapan?" Burini terlihat sangat sedih. Ibu melihat mereka di kafe itu, lalu beberapa kali lagi. Ia menatap lantai sambil melanjutkan. "Ibu tidak pernah bilang apa-apa karena ibu takut kamu hancur." Dapur kembali hening. Namun kini keheningan itu terasa jauh lebih berat. Pradita menatap Dina lagi. Jadi semuanya benar. Dina tidak menjawab. Namun diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Pradita menatap lantai sejenak. Lalu ia mengangkat kepalanya kembali. Sorot matanya kini berbeda. Tidak lagi hanya marah. Ada keputusan di sana. Keputusan besar yang mungkin akan mengubah hidup mereka semua. Dan ketika ia membuka mulut untuk berbicara lagi, semua orang di dapur itu tahu bahwa setelah kata-kata itu keluar, tidak akan ada lagi yang bisa kembali seperti sebelumnya. Dapur itu terasa sangat sunyi. Semua orang menunggu. Pradita berdiri di tengah ruangan dengan wajah yang sulit dibaca. Tidak ada teriakan. Tidak ada emosi yang meledak seperti yang mungkin Dina bayangkan. Justru ketenangan itu terasa jauh lebih menakutkan. Ia menatap Dina beberapa saat, seolah memastikan bahwa semua yang baru saja ia dengar benar-benar nyata. Lalu perlahan, ia berkata, "Jadi semuanya benar." Dina menunduk. Ia tidak mencoba membela diri lagi. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menutup kenyataan yang sudah terbuka di depan mereka semua. Beberapa detik berlalu. Kemudian, Pradita berjalan perlahan menuju ibunya. Burini masih berdiri di dekat meja dapur.
terlihat kecil dan rapuh di tengah rumah besar yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya. Pradita berhenti di depan ibunya. "Ibu," suaranya tiba-tiba berubah lembut. Bu Rini mengangkat wajahnya perlahan. Matanya sudah basah oleh air mata. "Ibu minta maaf, Nak," katanya pelan. "Ibu tidak ingin kamu tahu dengan cara seperti ini." Namun Pradita langsung menggeleng. Ibu tidak perlu minta maaf. Ia memegang tangan ibunya yang dingin. "Tapi aku yang harus minta maaf." Bu Rini terlihat bingung. "Minta maaf?" Pradita menunduk sebentar. "Karena selama ini aku terlalu sibuk mengejar bisnis, sampai tidak melihat apa yang terjadi di rumahku sendiri." Kata-kata itu keluar dengan jujur. Sebagai pengusaha besar, ia selalu percaya bahwa ia sedang membangun masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun malam ini, ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Kesuksesan yang ia bangun di luar rumah ternyata membuatnya lalai menjaga orang-orang yang ada di dalam rumahnya sendiri. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat. Mulai sekarang, ibu tidak perlu merasa takut lagi di rumah ini. Kalimat itu membuat Bu Rini meneteskan air mata. Namun kata-kata berikutnya membuat seluruh ruangan kembali tegang. Pradita perlahan berbalik. Matanya kembali menatap Dina. Tatapan itu kini sangat berbeda. Dingin, tegas. Mulai malam ini, semuanya berubah. Dina mengangkat wajahnya. "Apa maksudmu?" Pradita tidak menjawab langsung. Ia berjalan menuju meja dapur, melihat pecahan cangkir yang masih berserakan di lantai. Simbol kecil dari sesuatu yang lebih besar yang baru saja pecah malam ini. Kemudian ia berkata dengan suara tenang, "Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang menyakiti ibuku. Apalagi karena ingin menutupi pengkhianatan." Dina terlihat terpukul mendengar kalimat itu. "Dita, kita bisa membicarakan ini lagi." Namun Pradita mendeleng. "Tidak." Satu kata itu cukup jelas. Ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki dalam pernikahan. Ia berhenti sebentar. Tapi rasa hormat dan kepercayaan, sekali hancur, tidak mudah kembali. Dina menundukkan wajahnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Namun kali ini, Pradita tidak lagi terlihat ragu. Beberapa bulan setelah malam itu, keputusan besar akhirnya benar-benar diambil. Pradita memilih mengakhiri pernikahannya dengan Dina. Keputusan itu tidak mudah. Namun baginya, ada satu hal yang lebih penting dari apapun. Ibunya. Suatu sore beberapa bulan kemudian, Bu Rini duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Pradita duduk di sampingnya. Angin sore bertiup pelan. Rumah itu kini terasa jauh lebih tenang. Bu Rini memandang anaknya dengan mata penuh kasih. "Dita?" "Iya, Bu." Ibu sebenarnya tidak butuh rumah besar. Pradita tersenyum kecil. "Lalu ibu butuh apa?" Bu Rini menatapnya hangat. "Ibu hanya butuh kamu tetap menjadi anak yang berhati baik." Kalimat itu membuat Pradita terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum. Karena akhirnya ia benar-benar mengerti satu hal. Kesuksesan bukan hanya tentang uang, perusahaan atau kekayaan. Kesuksesan terbesar adalah ketika kita masih bisa membahagiakan orang yang telah mengorbankan segalanya untuk kita. Dan bagi Pradita, orang itu selalu hanya satu, ibunya.
Kadang kita mengejar banyak hal dalam hidup. Uang, kesuksesan, status sosial, rumah yang lebih besar, bisnis yang lebih berkembang. Namun, tanpa kita sadari, dalam perjalanan mengejar semua itu, ada satu hal yang sering tertinggal. Orang tua kita. Mereka yang dulu bangun lebih pagi dari kita. Mereka yang rela lapar agar kita bisa makan. Mereka yang berdoa diam-diam agar hidup kita lebih baik dari hidup mereka. Dan ironisnya, ketika kita akhirnya berhasil, justru mereka yang paling sering kita abaikan. Kisah Pradita mengingatkan kita pada satu kebenaran sederhana. Sebesar apapun kesuksesan seseorang, jika ia lupa menghormati orang tuanya, maka kesuksesan itu kehilangan maknanya. Karena pada akhirnya, rumah terbesar bukanlah yang paling mewah, tetapi yang di dalamnya masih ada rasa hormat, kasih sayang, dan hati yang lembut. Jika hari ini orang tua Anda masih ada, jangan tunggu sampai menyesal. Telepon mereka, temui mereka, peluk mereka. Karena suatu hari nanti, kita mungkin memiliki segalanya, tetapi tidak lagi memiliki kesempatan itu. Mari kita tutup kisah ini dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga hati kita selalu dilembutkan untuk menghormati orang tua, menjaga keluarga, dan menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Jika kisah ini memberi sedikit pelajaran atau menyentuh hati Anda, semoga ia menjadi pengingat kecil dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga kebaikan selalu menyertai langkah Anda.